Assalamualaikum. Halo, jumpa lagi bersama saya Agit Yogi Subandi di YouTube channel Dunia Agit. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang asas-asas HPI dalam hukum benda. Sebagaimana materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai asas-asas HPI yang digunakan di dalam hukum orang dan juga hukum perkawinan. Nah, di situ sudah dijelaskan beberapa asas-asas yang digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara di dalam hukum perdata internasional. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang asas-asas HPI dalam hukum kebendaan ini, kita akan sedikit mereview materi-materi sebelumnya. Sebagaimana sudah kita ketahui dari pengertian-pengertian yang sudah ditampilkan sebelumnya, bahwa hukum perdata internasional itu adalah hukum nasional suatu negara. Nah, subjek daripada hukum perdata itu ada dua, yaitu orang dan badan hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara orang dengan orang, atau orang dengan badan hukum dengan badan hukum, atau badan hukum dengan orang. Nah, itu tentu saja memiliki potensi-potensi adanya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ketika terjadi suatu perkara antara orang dengan orang melintasi batas negara, atau dengan kata lain dilakukan oleh orang-orang yang beda kewarganegaraan atau dilakukan di wilayah yang bukan negaranya, nah maka itu akan menjadi persoalan ketika terjadi suatu perkara-perkara. Nah, apa itu persoalannya? Yang pertama adalah hukum mana yang akan digunakan, lalu pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara ini. Nah, selanjutnya, di dalam aktivitas orang-orang tersebut, tentu saja yang terkait dengan harta benda itu misalnya bagaimana nih pembagian harta dan benda ini, apakah menggunakan hukum A atau hukum B. Nah, itu adalah persoalan-persoalan yang akan dibahas di dalam hukum perdata internasional. Nah, misalkan tentang perkawinan. Kemarin sudah kita bahas tentang perkawinan, bahwa di dalam perkawinan itu juga di dalam keabsahannya kita akan membahas soal hukum mana yang akan digunakan terkait dengan administrasi perkawinan tersebut. Apakah hukum warga negara si A atau warga negara si B. Nah, apabila keduanya adalah warga negara yang sama, kewarganegaraan A dan kewarganegaraan A, lalu kemudian menikahnya di negara misalnya C, nah maka mana nih hukum yang mau digunakan? Tetap menggunakan hukum negaranya si A atau menggunakan negara tempat mereka melangsungkan perkawinan. Nah, itu juga menjadi pembahasan di dalam hukum perdata internasional. Lalu kemudian setelah terjadi perkawinan, maka kemudian muncul akibat-akibat hukum seperti terkait dengan kewajiban-kewajiban hukum yang terkait langsung dengan anak, harta benda, kemudian warisan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya terkait dengan waris misalnya. Nah, itu ketika yang diwariskan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, nah maka sebenarnya hukum mana yang akan digunakan. Nah, oleh sebab itu di dalam materi kali ini saya akan mencoba untuk memberi gambaran tentang asas-asas yang digunakan di dalam hukum kebendaan. Nah, bagaimana asas-asas di dalam hukum kebendaan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Hukum benda, sebagaimana pada umumnya telah diketahui, itu terbagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, terkait dengan HPI, karena sistem hukum keperdataan setiap negara itu berbeda-beda, maka ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri di dalam menyelesaikan perkara terkait dengan hukum kebendaan. Nah, berdasarkan hal itu, maka hal yang perlu kita tanyakan adalah berdasarkan hukum mana klasifikasi benda itu harus dilakukan. Nah, terkait dengan penyelesaian tentang hukum kebendaan ini, HPI mengenal dua asas, yaitu asas lex fori dan asas lex situs atau lex re citae. Asas lex fori adalah hukum tempat gugatan atas benda itu diajukan. Artinya, gugatan tersebut diajukan di negara tempat si penggugat tinggal. Nah, misalnya si penggugat tinggal di negara A. Nah, benda yang menjadi objek gugatan itu berada di negara B. Nah, maka penyelesaian yang akan digunakan berdasarkan asas lex fori ini adalah negara tempat diajukannya gugatan, yaitu di negara A.
Sementara itu, asas lex situs atau lex recitae adalah hukum tempat di mana benda itu terletak atau berada. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan asas lex situs atau lex recitae, meskipun penggugatnya adalah warga negara A dan tergugatnya adalah warga negara C, akan tetapi benda itu terletak di negara B. Nah, maka berdasarkan asas lex situs atau lex recitae ini, maka hukum yang digunakan di dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah hukum tempat di mana benda itu berada. Nah, benda itu berada yaitu di negara B. Nah, maka hukum yang digunakan adalah hukum negara B. Nah, kita sekarang memasuki klasifikasi dari benda itu sendiri, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Beberapa asas HPI yang menyangkut tentang benda yang bergerak ini menggunakan asas-asas yaitu yang terkait dengan kewarganegaraan seseorang. Nah, di dalam asas kewarganegaraan itu ada dua, yaitu ada asas nasionalitas dan asas domisili. Nah, berdasarkan hal itu, maka status daripada benda bergerak itu ditetapkan berdasarkan yang pertama adalah hukum tempat pemegang hak atas benda bergerak itu berkewarganegaraan. Misalkan sebuah benda bergerak itu tertulis atas nama warga negara A. Nah, sementara benda bergerak tersebut letaknya berada di wilayah negara B. Nah, berdasarkan asas nasionalitas ini, yaitu tempat si pemegang hak itu berkewarganegaraan, nah maka hukum tempat menyelesaikannya adalah hukum negara si A. Lalu kemudian yang kedua adalah hukum tempat pemegang hak atas benda bergerak tersebut berdomisili. Nah, berdasarkan asas ini, maka sebenarnya kalau kita ilustrasikan lagi, apabila benda bergerak itu adalah letaknya berada di wilayah negara B, sementara pemegang haknya adalah warga negara A, tapi dia berdomisili atau bertinggal secara tetap di wilayah D, nah maka hukum tempat menyelesaikannya adalah hukum tempat di mana warga negara tersebut tinggal. Nah, maka hukum yang digunakan adalah hukum negara D. Nah, kemudian asas berikutnya yaitu adalah asas tempat di mana benda itu terletak. Nah, berdasarkan asas tempat di mana benda itu terletak atau dalam istilah Latin lex situs, nah maka hukum yang digunakan adalah hukum tempat di negara itu berada. Misalkan ilustrasinya seperti tadi, benda tersebut letaknya di negara B, pemiliknya adalah warga negara A, tetapi dia berdomisili di negara D, nah maka tetap dia akan menggunakan hukum di negara B berdasarkan asas lex situs ini. Nah, terkait dengan asas misalnya si pemilik hak atas benda itu berkewarganegaraan dan pemilik haknya itu berdomisili, nah itu merupakan bagian daripada asas mobilia secuntur personam. Kemudian selanjutnya ialah status hukum dari benda tidak bergerak atau benda tetap. Nah, pada umumnya di dalam HPI ini diterima asas yaitu lex recitae atau lex situs, yaitu hukum tempat di mana benda itu terletak atau berada. Nah, jadi seperti yang sudah diilustrasikan sebelumnya, misalnya berdasarkan asas lex situs ini, maka sebenarnya status hukum dari benda yang tidak bergerak tersebut atau benda tetap tersebut ialah mengikuti hukum di mana tempat benda itu berada. Misalkan ilustrasinya tadi, si A memiliki tanah di negara B. Lalu kemudian si A pulang ke negaranya, yaitu negara A. Lalu kemudian berdomisili lagi di negara D. Nah, maka berdasarkan asas lex situs itu, status hukum daripada benda tersebut ialah menggunakan hukum negara B. Nah, selanjutnya di dalam hukum benda itu juga dikenal adanya benda tidak berwujud. Seperti misalnya utang piutang, kemudian hak milik perindustrian, lalu kemudian hak kekayaan intelektual. Nah, itu masuk ke dalam benda-benda tidak berwujud. Nah, status hukum daripada benda-benda tidak terwujud itu di dalam HPI juga dikenal dengan beberapa asas, yaitu yang pertama, status daripada benda tidak terwujud itu akan diberlakukan hukum dari tempat si kreditur atau pemegang saham atau pemegang hak atas
atas kebendaan tersebut itu berkewarganegaraan atau berdomisili. Lalu yang kedua, gugatan atas benda-benda itu diajukan, yaitu berdasarkan asas lex fori. Lalu kemudian yang ketiga adalah asas tempat di mana kontrak itu dilakukan, atau disebut juga sebagai asas lex loci contractus. Lalu yang ketiga adalah pembuatan perjanjian hutang piutang itu dilakukan atau ditandatangani, yaitu berdasarkan lex loci contractus. Lalu yang keempat adalah choice of law, yaitu sistem hukum yang digunakan oleh para pihak di dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Jadi para pihak memilih sendiri hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Lalu kemudian yang kelima yaitu the most substantial connection, yaitu bahwa status daripada benda tidak terwujud tersebut ditentukan berdasarkan mana yang kaitannya yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. Lalu kemudian yang keenam adalah the most characteristic connection, yang berarti bahwa status hukum dari benda tersebut atau benda tidak terwujud tersebut adalah ditentukan berdasarkan pihak yang prestasinya dalam perjanjian tersebut tentang benda yang bersangkutan tampak paling khas dan memiliki karakteristik tersendiri. Nah, itulah berbagai asas-asas yang erat kaitannya dengan hukum kebendaan. Semoga memberi gambaran kepada rekan-rekan semua dan membantu di dalam belajar tentang HPI, terutama terkait dengan asas-asas HPI dalam hukum kebendaan. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.